Semua bentuk manusia itu indah. Jadi hari kiamat itu punya banyak nama. Allah Maha tahu apa-apa yang kalian kerjakan. Ternyata yang kalian buat ini tidak ada efeknya nanti di akhirat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan seperti biasa kembali lagi kami ajak sahabat Al-Quran untuk bersama-sama belajar menambah ilmu pengetahuan kita mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran, untuk episode kita yang ke-64 kita akan membahas mengenai surah At-Taghabun ya, yang dimana di sini artinya adalah hari ditampakkan segala kesalahan. Kira-kira seperti apa nih makna yang terkandung di balik surah ini? Langsung saja kita sapa dulu Ustadz Zamakhsyari Hasbullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari judulnya agak sedikit mendebarkan ya Ustadz, karena hari ditampakkan segala kesalahan begitu. Ya. Tapi langsung saja kita ke poin pertama, yaitu di sini dari surah At-Taghabun ini adalah manifestasi kekuasaan dan ilmu Allah. Ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, At-Taghabun merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu punya banyak nama. Ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Hasyr, ada Yaumul Qari'ah, ada Yaum Al-Humazah, ada Yaumul Zalzalah, ada Yaumut Taghabun. Seperti yang tadi disampaikan, Taghabun artinya hari di mana ditampakkan segala kesalahan-kesalahan. Nah, makna dasar dari kata Taghabun diambil dari akar kata ghaban. Ghaban ini artinya apa? Ghaban ini lebih identik artinya itu merugi. Kalau ada seseorang membeli barang tak berkualitas dengan harga mahal, maka dikatakan kau rugi, kan begitu? Karena yang dibeli barang tak berkualitas, tapi harganya harga mahal. Begitulah hakikat pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan nanti kepada orang-orang kafir bahwasanya apa yang mereka lakukan selama di dunia sebenarnya mereka sedang membeli barang yang tak berkualitas. Mereka anggap ketika berbuat A, berbuat B, berbuat C di dunia, mereka berharap nanti balasannya ada di akhirat. Tapi nanti ketika hari hisab datang, penghitungan segala amal ditunjukkan, maka Allah pun bongkar. Ternyata yang kalian buat ini tidak ada efeknya nanti di akhirat kalian. Ternyata ini yang kalian buat, inilah balasannya di akhirat. Maka dari itu, Yaumut Taghabun ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang kafir sekalipun, tapi juga berlaku bagi orang-orang yang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin pun level amalnya kan tidak sama. Mungkin ada orang yang sedekahnya banyak, ya, tapi mungkin sholatnya sering bolong, kan begitu? Ada orang yang sholatnya rajin, tapi agak pelit untuk bersedekah. Maka akan ditampakkan untuk masing-masing kelompok kesalahan-kesalahannya, termasuk orang beriman. Sehingga orang beriman pun menyesal. Ya Allah, kenapalah aku tak lebih jaga sholat di awal waktu, sehingga balasan surga nanti untukku lebih tinggi daripada apa yang ku dapat. Ya Allah, kenapalah aku tidak bersedekah dengan jumlah yang lebih banyak dan hati yang lebih ikhlas, karena itulah yang bisa membuat level surgaku lebih baik daripada apa yang aku terima. Jadi di sini gambaran hari kiamat, hari di mana hampir tak ada satupun jiwa kecuali menyesal. Menyesal. Kenapa? Ketika diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Ya mungkin ada yang dulu lewat kota Impak memasukkan 100.000, aduh nggak jadilah. Akhirnya diganti 1.000. Ini akan menyesal nanti. Ya,
Walaupun mungkin di dunia ketika masukkan 100.000, aduh nyesal juga ini masukkan 100.000. Nah, tapi sebaliknya ketika kita punya potensi berbuat kebaikan yang besar, tapi kita tak gunakan, nanti ini di akhirat kelak, yaumut taghabun, kesalahan-kesalahan itu akan didedahkan kepada kita. Nah, tentunya pembukaan surah hampir sama dengan surah-surah sebelumnya yang diawali dengan tasbih. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih untuk Allah semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, milik Allah kerajaan dan kekuasaan, milik Allah segala pujian, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini gambaran tidak ada di muka bumi ini yang lebih layak untuk dipuji melebihi Allah. Karena segala kebaikan kalau dikaji-kaji, ujungnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Bahkan keburukan yang mungkin dalam pandangan kita itu dianggap keburukan dalam tanda kutip, kalau kemudian kita kaji lebih lanjut, kita akan temukan sisi kebaikan di balik setiap keburukan bahkan sekalipun. Nah, untuk itu Allah gambarkan di sini. Kenapa Allah layak dipuji? Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Setelah kalian diciptakan, ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang mukmin. Wallah bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu apa-apa yang kalian kerjakan. Jangan kita pahami ayat ini seakan-akan kekufuran orang kafir itu adalah paksaan Allah untuk mereka. Tidak. Karena orang kafir tidaklah menjadi kafir kecuali karena dia memilih untuk menjadi kafir. Orang beriman tidaklah dia tetap dalam keimanan kecuali karena dia memilih untuk beriman. Tidak ada satupun orang walaupun dilahirkan di keluarga non-muslim sekalipun, kalau hatinya mencari kebenaran, kukuh ingin mencari Allah, kecuali Allah akan tuntun dia sampai dia masuk Islam. Dan ini harus kita yakini. Sejarah membuktikan banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Ada orang, bahkan saya pernah membaca artikel, orang Finlandia masuk Islam tanpa pernah jumpa dengan satu orang muslim pun. Dicari tentang kebenaran Islam dari internet, dari sumber-sumber, hingga dia yakin tentang kebenaran Islam, masuk Islam. Sayangnya dia pergi haji. Pulang dari haji dia bilang, syukur dah masuk Islam sebelum pergi haji, katanya. Kalau lihat orang Islam duluan, mungkin tak jadi masuk Islam, katanya. Ini gambaran kepada kita, ada yang kafir, ada yang mukmin. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Apa nikmat Allah lainnya sehingga Allah layak dipuji? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ya. Coba kalau kita lihat diciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Gak pernah ada istilah langit bocor atau langit keropos. Ya. Coba bangunan buatan manusia berapa lama tahan? Tapi Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk bertahan sampai hari kiamat. Ya. Kemudian Allah berikan kepada kalian bentuk dengan sebaik-baiknya bentuk. Semua manusia diberikan Allah. Dan yang paling menarik, tidak ada manusia yang sama dengan yang lain. Semuanya ada perbedaan. Dan semua bentuk manusia itu indah. Ya mungkin orang mengatakan, oh ini cantik, ini jelek, ini tampan, ini... Sebenarnya ini sangat relatif. Kenapa? Karena yang cantik pun baru dianggap cantik ketika ada perbandingan yang jelek. Kalau semuanya cantik, nggak dianggap cantik dia. Kan begitu? Jadi di sini termasuk yang dianggap oleh sebagian orang mungkin parasnya kurang cantik atau jelek. Ini mungkin bagi orang menganggap dia jelek. Tapi bagi yang lain, likulli saqitatin fil hayyi laqitah. Dalam sebuah peribahasa Arab mengatakan tiap barang yang jatuh ada dia yang ngutip.
Artinya apa? Okay. Artinya setiap apa ada pasarnya masing-masing. Okay. Jadi ini menggambarkan kepada kita Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang ada di langit, Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Dan yang paling luar biasa adalah Allah katakan wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa isi hatimu. Ya, jadi nggak bisa kita menutupi atau menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang manifestasi kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita ke poin kedua langsung. Di sini dituliskan mengenai kisah kaum-kaum yang mendustakan Allah. Kaum-kaum yang seperti apa, Ustaz? Iya. Tentunya orang-orang kafir Quraisy yang Nabi Muhammad diutus pertama kali kepada mereka bukanlah umat pertama yang diutus kepada mereka Nabi dan Rasul. Banyak contoh dari umat-umat sebelumnya yang juga diutus kepada mereka para Nabi. Nah, Allah ingin gambarkan kepada kita secara global. Secara global. Allah detilkan siapa umat itu. Allah hanya mengatakan, alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu. Apa nggak sampai berita sama kalian tentang orang-orang yang kafir dari umat-umat terdahulu? Kalau kita kaji dalam Quran, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Musa. Ini kan orang-orang yang kafir semua. Nah, Allah katakan di sini, fazaku wabala amrihim. Kekufuran mereka itu menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi ingin digambarkan sunnatullah, aturan Allah, ketetapan Allah mengatur tidak ada satupun kekufuran kecuali berakhir tragis. Pendustaan terhadap kebenaran berakhir dengan penyesalan. Nah, maka dari itu hampir sama semua orang yang menolak diutusnya Nabi dan Rasul dari golongan manusia, mereka itu mengatakan, ya, ketika datang para Nabi dan Rasul membawa bukti-bukti mukjizat, yang mereka katakan apa? Ya, abasyarun yahdunana. Ya, apa maksud dia akal? Kok Allah mengutus Nabi dan Rasul dari golongan manusia macam kita? Mereka menuntut, kalau Allah mau mengutus Nabi dan Rasul, ya utuslah dari golongan malaikat. Argumentasi ini sebenarnya argumentasi yang lemah. Kalau malaikat diutus sebagai Rasul dan Nabi bagi manusia, yang terjadi apa? Rasul sekedar penyampai wahyu, tapi tak bisa jadi teladan. Malaikat tak menikah, gimana kita contoh Nabi? Malaikat tak makan, bagaimana kita contoh Nabi? Malaikat tak pergi ke pasar, bagaimana kita contoh Nabi? Tapi ketika Nabi yang diutus adalah dari golongan manusia, maka kita bisa mencontohnya di semua aspek kehidupan. Itu dia. Baik. Oke, untuk poin ketiga adalah mengenai kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan serta balasan bagi musyrikin dan pahala bagi mukminin. Iya. Tentunya di sini bagi orang-orang yang kafir, selain mereka mengingkari Allah, hal kedua yang pasti mereka ingkari adalah hari kiamat. Kenapa? Karena ketika mereka harus meyakini hari kiamat, ini mengganggu zona nyaman kekufuran mereka. Ya, orang kafir ini kan pengen ya buat apapun di dunia, kalau mati ya sudah habis. Puas-puasin gitu ya. Puas-puasin. Tapi kalau dia didoktrin, hati-hati, apapun yang kau buat di dunia, nanti kau akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Tentunya ini akan sedikit banyak mengganggu kenikmatan dan kenyamanan. Maka di sini orang-orang kafir mereka mengatakan za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim kita tak akan dibangkitkan setelah mati. Kenapa mereka mengklaim itu? Karena itulah yang paling menenangkan hati mereka. Kalau disebutkan setelah kau mati akan bangkit lagi,
dihukum. Ini kan nggak tenang. Jadi ini yang menjadi problem. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun." Pada hari kiamat Allah kumpulkan kalian dan hari itulah didedahkan, ditampakkan segala kesalahan manusia. Mana kerugian kita selama kita di dunia? Nah, yang paling menarik, kata-kata taghabun hanya disebutkan satu kali di surah ini. Di tempat lain dalam Al-Quran tidak ada disebutkan kata ini. Nah, ini menggambarkan kepada kita, terkadang surat Al-Quran dinamakan dengan kata yang paling unik yang ada di sebuah surah. Karena kata ini unik, tak ditemukan di tempat lain, maka dia dijadikan nama surah. Seperti kata Zukhruf, hanya ada di surah Zukhruf. Maka disebutlah surat Zukhruf. Karena nggak ada kata-kata itu disebutkan di surah lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini Allah mengajarkan kepada kita hakikat penting apa yang akan terjadi pada hari Taghabun. Allah katakan, ingatlah pada hari Allah mengumpulkan kamu untuk berhimpun, diungkapkan segala kesalahan. Siapa yang beriman pada Allah, mengerjakan kebaikan, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Sebaliknya, orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi, kerugian pertama pada hari Taghabun itu orang-orang yang selama hidup di dunia tidak punya iman. Kerugian terbesar adalah kerugian ketika kita menjalani hidup di dunia tanpa iman. Kenapa? Perbuatan baik yang kita buat pun sia-sia. Perbuatan baik tanpa iman tak disebut amal soleh. Amal soleh itu apa? Perbuatan baik yang dilandasi pondasi iman. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini kita juga diingatkan untuk meyakini takdir. Bukan hanya beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, tapi meyakini takdir. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali musibah itu terjadi karena izin Allah. Jadi tsunami kok terjadi? Karena Allah izinkan terjadi. Sekiranya sebab pemicu tsunami ada, tapi Allah nggak izinkan tsunami terjadi, nggak jadi. Sekiranya banjir, secara logika faktor penyebabnya lengkap, tapi Allah nggak izinkan, nggak jadi. Makanya api tak bisa bakar Ibrahim. Walaupun Ibrahim sudah dilemparkan ke dalam api, Allah nggak izinkan api membakar Ibrahim. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tuntun hatinya. Jadi ini kunci pertama supaya kita tidak merugi di hari Taghabun. Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Yang kedua, apa hal yang bisa membuat kita itu merugi pada hari kiamat setelah masalah iman? Wa atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allah katakan, patuhi Allah, patuhi Rasul. Kalau kalian berpaling, tugas Nabi cuma menyampaikan. Seakan-akan ayat ini ingin mengisyaratkan beda mukmin sama kafir di hari kiamat kelak apa? Betapa menyesalnya orang kafir sudah tak beriman, mereka tak patuh pada Allah dan Rasul. Orang beriman apa? Patuh sama Allah dan Rasul. Itu yang membuat mereka selamat. Iman, kepatuhan, ketaatan. Itulah dia. Nah, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini juga penting sekali ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Ayat ini
kalau kita merujuk kepada beberapa buku tafsir, dijelaskan turun karena sebuah sebab. Apa itu? Dulu beberapa sahabat Nabi, ketika Nabi menyerukan untuk berjihad, mereka itu agak sedikit enggan ikut berjihad. Kenapa? Mikirin, kalau aku pergi berjihad, nanti macam mana anak istri? Siapa yang ngurus? Kemudian anak istri pun melarang suaminya untuk ikut berjuang bersama Nabi. Tapi apa yang terjadi? Setelah kemudian mereka enggan untuk berangkat berperang bersama Nabi, turun ayat untuk menyadarkan mereka bahwasanya apa? Kalau soal perkara mati, bukan karena ikut perang mati, di rumah pun bisa mati. Kan begitu. Tetapi kalau anak dan istri justru membuat seseorang makin jauh dari Allah, berarti anak dan istri menjadi musuh bagi seseorang. Karena sesungguhnya seharusnya keluarga kita itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Itulah baiti jannati, rumahku surgaku. Maka dari itu dikatakan di sini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kau maafkan, kalau kau berlapang dada, kalau kau menutupi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diingatkan pada kita, penyesalan yang ketiga, ini penyesalan yang berkaitan erat dengan ketika kita tidak bisa mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ada orang justru di surga nanti dapat kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Berhasil mendidik anak dan istrinya. Tapi yang lain ya justru levelnya rendah. Kenapa? Itulah hari kesalahan-kesalahan. Terlalu sayang sama anak, kadang-kadang itu justru membuat anak jadi musuh. Ya, kadang-kadang orang tua terlalu sayang sama anak sampai membangunkan anak subuh pun tak mau. Sayang dia ini. Artinya akhirnya apa? Terbiasa anak tak terbangun subuh. Terbiasa anak tak sholat, hingga pada akhirnya anak dewasa akhirnya menjadi beban bagi orang tua. Jadi sayang yang sebenarnya itu seharusnya seperti apa, Ustaz? Sayang yang sebenarnya adalah orang tua harus menuntun anak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Ya, jadi memang terkadang seorang ibu menyulangkan sirup yang pahit kepada anaknya sebagai obat. Bukan berarti si ibu tak sayang. Sayang sekali si ibu. Tahu dia anaknya tersiksa dengan obat tersebut. Tapi terkadang dia harus memberikan demi kebaikan si anak. Kan begitu? Orang tua kadang-kadang terpaksa merelakan anaknya kuliah jauh, tapi tetap dengan lingkungan yang dipantau tentunya. Mengatur pergaulan si anak, bukan artinya orang tua turut campur semua, tapi minimal memonitor dari jauh. Siapa temannya, bagaimana pergaulannya. Nah, kalau kita lepaskan begitu saja, apa yang terjadi? Ketika si anak ibarat layangan putus, ini sudah sulit untuk kemudian dididik atau kemudian dibina setelah kemudian lingkungan lebih mampu untuk mewarnai anak daripada kedua orang tuanya. Makanya usia-usia 5 tahun atau 7 tahun awal anak itu usia apa? Penanaman nilai-nilai. Coba bayangkan zaman ya mungkin waktu saya kecil dulu atau Widya juga ya, ini zaman dulu orang istilahnya apa? Kalaupun nonton tak terlalu banyak yang ditonton. Internet tidak ada, ya televisi pun mungkin televisi pemerintah TPRI dan sebagainya, acaranya juga. Sehingga apa yang mewarnai anak di usia tumbuh kembangnya ini masih dalam batasan yang dapat dikontrol. Tapi lihat zaman sekarang dengan HP ini anak-anak bahkan bisa ngikuti tren terbaru di Korea atau di Amerika, yang kadang-kadang orang tua pun tak bisa menghidupkan HP. Nah, sehingga di sini tentunya kalau kita merasa sayang dengan memperturutkan semua yang diminta oleh anak, boleh jadi seperti ayat tadi mengatakan, istri dan anakmu bahkan bisa menjadi musuh bagimu. Musuh di dunia dengan tidak mau patuh dan taat kepada orang tua, bahkan bisa jadi musuh di akhirat. Berapa banyak anak nanti akan menggugat orang tuanya.
Ya Allah, jangan salahkan aku tak berjilbab. Kenapa? Ayahku nggak pernah mendidikku untuk berjilbab. Ya Allah, jangan salahkan aku tak pernah sholat. Kenapa? Karena ibuku pun tak pernah menuntunku untuk sholat. Nah, jadi di sini buah pendidikan inilah yang akan mewarnai bagaimana generasi penerus kita akan memiliki karakter tentunya. Nah, kemudian ada 2 poin terakhir yang paling menarik dari surah At-Taghabun ini. Poin yang sebelum terakhir Allah katakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kau kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Ada ayat lain, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini terkesan antara 2 ayat ini seperti saling bertolak belakang. Satu disuruh bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tapi di sini bertakwalah kau dalam batas kemampuanmu. Nah, itu gimana tuh maksudnya, Ustaz? Memang ada sebagian ulama mengatakan ayat ini dibatalkan oleh ayat yang lain. Artinya turun pertama fattaqullah mastata'tum, kemudian dibatalkan dengan ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi saya tidak sependapat dengan pandangan seperti itu. Masing-masing ayat tentunya dapat kita terapkan di momen dan kondisi yang berbeda. Kalau momen kelapangan, momen kita kuat, momen kita hebat, momen kita punya kekuasaan, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tapi di saat kita sedang sakit, sedang susah, maka tetaplah bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan kita. Artinya, kadang-kadang orang sholat, macam mana ini? Ini tidak bisa berdiri. Udah, bertakwalah kau semampumu. Boleh sholat duduk, boleh sholat tertidur, sholat berbaring. Boleh kemudian menjamak dan mengqasar sholat. Ya, jadi ini masing-masing ayat saling melengkapi. Nah, bagian terakhir yang paling penting, bentuk penyesalan terbesar dari orang-orang kafir di hari Taghabun, di hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, adalah yang begitu kontras dengan orang beriman dalam masalah infak dan membelanjakan harta di jalan Allah. Orang-orang kafir itu sekedar hartanya dibelanjakan untuk kesenangan di dunia. Belanja ini, barang mewah itu, pamer ini, ya untuk menunjukkan strata sosial tertentu, dia beli pakaian ini dan itu, barang-barang itu. Tapi orang yang beriman tidak. Dia meyakini pertama, di dalam harta yang Allah berikan kepadaku ada hak orang miskin. Ada hak orang miskin. Makanya dia tetap menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk bisa diberikan. Nah, maka dari itu Allah katakan di sini sebagai bentuk dorongan dan himbauan agar kita rajin bersedekah. In tuqridullah qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apabila kau mau menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, Allah akan lipat gandakan dan ampuni dosamu. Ayat ini kalau kita renungkan maknanya luar biasa sekali. Gak mungkin kita manusia ini bisa ngutangkan Allah. Karena sebenarnya uang kita pun uang Allah juga. Tapi apa yang dimaksud dengan menghutangkan Allah? Menghutangkan Allah di sini maksudnya adalah memberikan pinjaman kepada sesama saudara kita, muslim, atau bahkan manusia yang susah dan membutuhkan bantuan. Biasanya orang itu baru mau ngutangkan tergantung siapa yang ngutang, kan begitu. Dilihat, oh ini kira-kira balik nggak ya? Kira-kira balik ini ya. Tapi kalau yang berhutang itu orang yang mungkin nampak secara zahir tak punya kemampuan untuk mengembalikan, pada umumnya kita mencari alasan untuk tak meminjamkan. Ayat ini ingin mengatakan, ketika kau pinjamkan saudaramu, walaupun tampak dia tak mampu membayar, sesungguhnya yang sedang kau pinjamkan bukan dia, tapi Allah. Allah berjanji akan lipat gandakan utangmu itu. Allah berjanji dengan kau rela menghutangkan saudaramu, Allah akan hapus dosa-dosamu. Nah, ini
tentunya satu bentuk dorongan yang luar biasa menurut saya, ya. Apakah kita perlu takut, ya, atau sampai minta jaminan kalau yang ngutang itu penguasa alam semesta? Biasanya orang supaya tak lari yang berutang, mana jaminan? Surat tanah atau surat kendaraan bermotor, ya. Kalaupun nanti tak bayar bisa kita jual, kan begitu? Yeah. Tapi Allah yang menguasai alam semesta, apakah masih perlu ada keraguan tak terbayar? Nah, artinya apa? Memang ada kemungkinan orang yang kita utangkan tak bayar. Tapi yakinlah, uang yang kita pinjamkan Allah akan balikkan lewat jalan-jalan lain yang nggak pernah kita bayangkan. Nah, itu dia kuncinya. Baik, intinya yakin ya Ustadz ya. Ya. Oke, sahabat Al-Quran, surah At-Taghabun sudah selesai kita bahas. Dan tentunya ini banyak sekali ya makna-makna tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz mengenai hari ditampakkan segala kesalahan. Oke, seperti biasa udah ajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya untuk bahas surah-surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.